Selamat siang warga Kota Masih di program Kilas Pesona sudah di sesi kedua siang hari ini. Dan senang sekali di siang hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber dari Pengadilan Negeri Kota Denpasar. Warga kota, siang hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tanpa perlu datang ke pengadilan, masyarakat dapat menggunakan layanan perkara pidana melalui e-Berpadu. Nah, siang hari ini sudah hadir ada Ibu Rotua Rosa Matilda Tampu Bulon, SHMH, selaku panitera ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Apa kabar Ibu siang hari ini? Astungkare baik. Sehat Ibu ya. Kita semangat untuk sharing ke warga kota. Ini pertemuan keberapa ya saya sama Ibu ya. Dulu pertama kali Pengadilan Negeri sama Ibu soalnya. Oke, yang kedua ada Mbak Kadek Puri Gita Pertiwi SH selaku analis perkara peradilan atau gitu ya Mbak Gita ya? Iya, Klerek. Klerek, iya. Selamat siang Mbak Gita. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Tentunya baik, abis makan siang masih semangat. Langsung energinya kembali lagi ya siangnya ini ya. Betul. Jadi untuk warga kota yang ingin bertanya terkait layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri ini terkait layanan perkara pidana melalui e-Berpadu, nanti silakan di 081 338 338 926 ya. Dan siang hari ini langsung saja saya ingin menanyakan langsung ini terkait dengan e-Berpadu ini sebenarnya apa, kemudian apa bedanya dengan e-court. E-court kan juga sama-sama untuk pelayanan juga ya untuk pengadilannya ya. Seperti apa ini Ibu dan Mbak? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan warga Denpasar bahwa Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2022 yang sebelumnya adalah Perma 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tapi kalau Perma 7 itu tahun 2022 itu mengatur bagaimana persidangan secara elektronik untuk perkara perdata. Nah, bagaimana dengan perkara pidana? Maka perkara pidana itu persidangan elektroniknya diatur berdasarkan Perma nomor 8 tahun 2022. Yang sebelumnya adalah Perma nomor 4 tahun 2020. Itu aturan administrasi persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Dan itu aplikasi sudah dipergunakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang pada saat itu sebelum Covid sebenarnya. Kita sudah melakukan itu sebelum Covid. Terus ya dilala Tuhan kasih Covid. Jadi paslah timingnya persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar menyambung dia sampai sekarang. Bagaimana persidangan itu dilakukan? Jadi semua dilakukan secara elektronik. Jadi orang tidak perlu datang ke pengadilan pada saat pendaftaran ataupun apa sampai dengan pembuktian kalau di perkara perdata. Pembuktian yaitu tentunya bukti sama saksi, pemeriksaan saksi itu kalau itu wajib datang berhadapan langsung dengan majelis hakimnya ya. Nah, kalau perkara pidana waktu Covid itu kan dilakukan secara Zoom mungkin ya. Jadi para terdakwa itu ada di ruangan tersendiri yang disiapkan oleh lapas. Begitu juga jaksa di kejarinya dengan ruangan tersendiri. Begitu juga dengan majelis hakim yang memeriksa di ruangan pengadilan sendiri. Jadi semuanya berdasarkan layar monitor itu aja yang ada di depan masing-masing. Dan perkara pidana yang saat ini sudah dilakukan secara e-Berpadu tidak hanya persidangan saja ya. Jadi sejak diberlakukan e-Berpadu ini seluruh pelimpahan perkara, perpanjangan dari penyidik sampai dengan baik sita, geledah, perpanjangan penahanan, izin besuk ataupun pinjam pakai barang bukti, apalagi tuh
semuanya pokoknya dilakukan secara elektronik. Jadi tidak perlu lagi penyidik datang bawa berkas ke pengadilan, saya mau minta perpanjangan penahanan. Dia cukup memasukkan semua data-data yang diminta di dalam sistem e-Berpadu itu, dimasukkan ke dalam sistem, nanti divalidasi, diverifikasi oleh petugas kami. Nah, dengan diverifikasinya terus berkas itu ternyata sudah lengkap, maka itu akan dirilis, akan disetujui. Tetapi apabila di dalam sistem itu sendiri penyidik misalnya kurang ininya Pak, nah itu masih kami tolak dulu, tolong dilengkapi yang ini. Karena kan ada persyaratan dokumen yang harus disiapkan atau dilampirkan oleh penyidik di dalam mengajukan perpanjangan penahanan atau penyitaan atau penggeledahan. Demikian, Mbak. Berarti ini untuk layanan e-Berpadu ini sangat komplit ya Ibu ya? Ya, lengkap semua. Dan sampai saat ini masih digunakan ya tentunya ya untuk warga kota yang ingin mengajukan mungkin ya Ibu ya. Nanti boleh ya melalui melalui aplikasi e-Berpadu ini. Nah, untuk orang-orang yang bisa menggunakannya ini diantaranya siapa saja Ibu kalau e-Berpadu? Ya, ini sebenarnya Mbak Puri Gita ini adalah orang yang menyusun ini, yang menyusun untuk ini loh skripnya ini. Kenapa? Karena Mbak Puri adalah seorang CPNS yang ditugaskan, mempunyai tugas tersendiri dan membuat suatu aplikasi menyempurnakan daripada aplikasi ini terkait khususnya tentang izin pinjam barang bukti ya Mbak ya. Izin pinjam barang bukti yang selama ini masih dilakukan secara manual di persidangan oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat kalau mau pinjam misalnya sepeda motornya diambil, disita oleh si jaksa ataupun penyidiknya karena barang bukti. Sementara sepeda motor itu digunakan untuk mencari makan, misal Gojek misalnya. Nah, si korban ya yang punya pemilik itu kan bukan dia pelakunya. Nah, dia bisa mengajukan pinjam pakai barang bukti. Sebenarnya dulu itu diajukan secara manual konvensional di persidangan, saya mau minta tolong ke jaksa, nih saya mau pakai buat cari makan. Nanti keluar penetapan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara itu, baru nanti bisa dikeluarkan barang buktinya oleh jaksa untuk dikembalikan dipakai untuk korban itu menggunakannya untuk cari makan atau apa segala macam. Nah itu. Nah sekarang pinjam pakai barang bukti itu sudah bisa diajukan oleh masyarakat itu ke sistem e-Berpadu itu secara online. Jadi dia tidak perlu datang lagi. Tidak perlu ke pengadilan lagi, Ibu ya. Ya. Nah, inilah apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Nah, Puri nanti yang menerangkannya. Demikian. Oke, terima kasih, Bu. Nah, dari Mbak Puri seperti apa ini untuk yang dapat menggunakan layanan e-Berpadu ini siapa saja? Baik, untuk layanan e-Berpadu ini sendiri sebenarnya hampir seluruh masyarakat itu dapat menggunakannya. Jadi tergantung apa kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk yang dapat menggunakannya itu bisa dari advokat sebagai penasihat hukum atau pengacara untuk dalam hal misalkan mengajukan administrasi dalam persidangan. Misalnya mengajukan pembelaan atau eksepsi seperti itu di perkara pidana. Sementara untuk penyidik dari kepolisian ataupun kejaksaan pun juga bisa menggunakannya, tapi dalam hal terkait pengajuan izin sita, izin geledah, izin penahanan maupun hingga pelimpahan perkara seperti itu. Nah, untuk masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat tidak semua yang berkepentingan dapat menggunakan. Misalnya ada tetangga kita nih yang kecopetan atau kemalingan barang, motornya diambil dan disita oleh penyidik kepolisian. Nah, tetangga kita ini bisa mengajukan izin pinjam pakai barang bukti yang dapat diajukan melalui e-Berpadu gitu, Mbak. Jadi persyaratannya apa saja? Itu sebenarnya 3 hal pokok yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk mengajukan izin pinjam pakai barang bukti. Yang pertama itu tentu KTP dari pemohon atau pemilik barang bukti itu sendiri. Kemudian
nomor perkara terdakwa, kemudian bukti dari kepemilikan barang itu sendiri. Jadi kan kita dari pihak pengadilan bisa memvalidasi apakah benar ini seseorang ini yang memiliki barang tersebut. Jadi jika memang benar dasarnya barang bukti kepemilikan barangnya, maka majelis hakim dapat mengeluarkan penetapannya dan izin pinjam pakai barang bukti itu dapat diterima ya betul oleh masyarakat. Kemudian untuk bagaimana seseorang itu bisa menggunakan akun e-Berpadu itu sendiri, sebenarnya untuk dari masyarakat syaratnya adalah mempunyai nomor WhatsApp atau email yang aktif, sehingga nanti saat masyarakat itu mengajukan layanan, misalkan permohonan izin pinjam pakai barang bukti, nanti akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp yang sudah dicantumkan pada permohonannya. Seperti itu, Mbak. Nah, untuk contoh tadi Mbak Puri bilang kan ada layanan izin pinjam pakai barang bukti. Betul. Nah, itu biasanya diperbolehkan untuk meminjamnya itu ada batas waktunya kah? Betul. Untuk pinjam pakai barang bukti itu sendiri, selama pemohon itu merupakan memang orang yang terbukti memiliki barang tersebut, tentunya boleh dipinjamkan kepada yang berhak. Akan tetapi majelis hakim membatasi terkait penggunaannya itu agar tidak dihilangkan, dijual ataupun sewaktu-waktu diperlukan untuk persidangan sebagai pembuktian, pemilik barang itu wajib membawanya untuk kembali ke persidangan sebagai barang bukti. Betul. Untuk jangka waktu sendiri itu tidak ada selagi dalam penetapan majelis hakim tidak mengaturnya seperti itu, Mbak. Oke, nah sudah jelas berarti ya diperbolehkan dan silakan bisa diurus melalui layanan e-Berpadu ini ya. Betul, nah kalau di verifikasinya itu berapa lama Mbak? Biasanya kan kita mengajukan nih, betul. Apakah tergantung layanan yang kita ajukan atau ada maksimal harinya? Misalnya H+1 setelah kita mengajukan itu sudah dapat konfirmasi dari pengadilan. Baik, untuk pengajuannya itu sendiri itu dapat dilakukan secara real time kapan saja pemohon itu mau. Tapi dalam pemrosesannya dalam waktu jam 15.00 setempat itu batas waktu kita memproses. Apabila diajukan setelah itu, maka kita akan memproses di hari berikutnya seperti itu. Hari kerja berikutnya betul. Jadi untuk proses validasinya nanti dari petugas PTSP bagian kepanitraan pidana khususnya akan melakukan pengecekan terkait kelengkapan dokumen yang di-upload, kemudian kesesuaian apakah memang benar pemohon ini yang memiliki barang dengan perkara yang diajukan tersebut. Kemudian setelah memang itu benar tervalidasi, maka petugas PTSP akan mengunggah surat penetapan yang telah dibuat oleh majelis hakim. Nah, setelah itu diunggah ke dalam e-Berpadu, akan muncul notifikasi yang akan diterima oleh pemohon apabila itu disetujui ataupun tidak, seperti itu, Pak. Nanti pemohon akan bisa mencetak penetapan itu sendiri. Jadi jika disetujui, pemohon tinggal mencetak dokumen validasinya dan membawanya ke Kejaksaan Negeri setempat selaku tempat penyimpanan lokasi barang bukti tersebut. Seperti ya. itu. Oke, terima kasih Mbak Puri ya. Dan berikutnya untuk media atau sarana yang diperlukan untuk bisa kita mengakses e-Berpadu ini apa saja Mbak Puri? Baik, untuk media atau sarana yang digunakan dalam mengakses e-Berpadu ini sebenarnya sangat sederhana karena pada dasarnya layanan e-Berpadu ini adalah memudahkan masyarakat, betul. Jadi kita tidak perlu bersurat secara konvensional atau perlu datang ke pengadilan, itu sudah tidak perlu lagi. Jadi masyarakat cukup menggunakan ponsel dan tentunya internet yang memadai. Kemudian juga memerlukan nomor WhatsApp yang aktif agar bisa mendapatkan notifikasi dari proses pengajuan layanan yang diajukan. Seperti itu, Mbak. Ada verifikasi data lagi nggak sih, Mbak? Kalau kita kan habis install aplikasi ini, ada verifikasi lagi? Baik, untuk sebenarnya ini bukan aplikasi tapi jadi kita dalam browser kita website mengetik, ya betul, website laman e-berpadu.mahkamaagung.go.id. Jadi kita pun tidak perlu membuat akun selaku masyarakat, kita tinggal mengklik layanan dan memilih layanan apa yang ingin kita gunakan. Dan pada layanan e-Berpadu itu sendiri pun banyak jenis layanannya seperti izin besuk tahanan, selain izin pinjam pakai barang bukti yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak.
Ini banyak, kalau dibuka emang banyak sekali layanannya. Betul, ya, banyak sekali Ibu untuk ya. memudahkan keperluan masyarakat. Oke, berikutnya Mbak, manfaat atau kemudahan nih yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Denpasar nih ketika kita menggunakan layanan e-berpadu, elektronik berkas pidana terpadu ini. Oke, untuk manfaatnya itu sendiri, Mahkamah Agung kan merilis aplikasi e-berpadu ini. Utamanya adalah mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu juga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jadi pada saat pengajuan masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan, harus mengantri di loket PTSP, apalagi siang-siang rame gitu kan. Jadi waktu masyarakat juga sedikit terbuang di pengadilan. Kemudian efisiensi kertas tentunya juga tidak perlu menggunakan biaya untuk ngeprint dan segala hal. Kemudian proses pengajuannya pun cepat. Tidak sampai sehari jika semua kelengkapan dari berkas pemohon itu valid dan lengkap, pasti prosesnya pun tidak akan memakan waktu yang lama. Kemudian tidak ada biaya, satu lagi Mbak, Tentu, itu ini yang gratis ya. sangat praktis dan ditunggu-tunggu masyarakat. Biayanya Rp0 seperti itu. Kemudian selain itu juga dapat dipantau secara berkala. Jadi apabila kita kekurangan ataupun tidak valid dalam mengajukan berkas, itu akan ada notifikasinya yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengajukannya ulang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Puri, ini sudah lengkap sekali. Tapi kita nanti akan mengulik lebih dalam terkait layanannya ya, karena ini layanannya banyak sekali. Jadi kalau warga kota ini sudah membuka di Google untuk e-berpadu ini, pasti sudah bisa mengecek layanan-layanannya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi sama Mbak Puri ya. Kita jeda dulu ya Ibu Rosa dan juga Mbak Puri. Ya, terima kasih Mbak. Ya, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan balik terkait dengan layanan. Nah, untuk warga kota yang ingin bertanya terkait e-berpadu ini, silakan ya di 081338338926. Jangan kemana-mana karena kami masih akan sharing terkait aplikasi terkait layanan e-berpadu kepada warga kota sampai tuntas nanti di pukul 2 siang. Masih di program Kilas Pesona Warga Kota. Nah, tadi sudah dijelaskan ya secara detail warga kota terkait dengan layanan perkara pidana melalui e-berpadu. Nah, untuk sekarang kita akan menuju ke layanan yang ada di e-berpadu ini warga kota. Nah, Ibu Rosa, untuk layanannya apa saja nih yang bisa kita lihat di websitenya ini, di elektronik berkas pidana terpadu ini apa saja? Baik Mbak, jadi layanan yang ada di aplikasi e-berpadu itu meliputi perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, izin penyitaan, izin besuk tahanan, izin pakai barang bukti, atau izin keluar tahanan juga. Seluruhnya itu masuk secara umum di e-berpadu. Kalau untuk izin penahanan, penyitaan maupun penggeledahan itu biasanya kan dari instansi ke instansi ya. Jadi kalau kami memang sudah bekerja sama dengan kejaksaan maupun kepolisian, sehingga pada kesempatan ini kami tidak perlu jelaskan kenapa, karena yang perlu didengar oleh warga kota Denpasar adalah bagaimana masyarakat menggunakan layanan e-berpadu ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apa saja biasanya itu masyarakat ingin mengajukan izin besuk, misalnya ada keluarganya yang ditahan di lapas. Padahal dia kepingin melihat membesuk. Nah, izin besuknya itulah yang dapat diajukan di dalam aplikasi e-berpadu. Begitu juga dengan yang disebutkan dalam sesi pertama tadi, izin pinjam pakai barang bukti, di mana barang bukti atau sepeda motor atau mobilnya akan dipakai digunakan oleh pemiliknya. Tetapi karena ini bagian daripada barang bukti tindak pidana yang sedang disidangkan, maka harusnya kan minta dulu pinjam ke penyidik, pinjam ke ke majelis hakim, saya mau pinjam. Nah, itu dapat diajukan oleh masyarakat Kota Denpasar dalam aplikasi itu saja. Nanti dilengkapi dokumen-dokumen yang di dalam aplikasi itu, apa-apa saja yang harus diajukan, dilengkapi. Maka dengan demikian seperti yang disampaikan oleh Puri tadi, dengan memberikan nomor WhatsApp atau email, maka
masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Dapat dia hasilnya, oh sudah terverifikasi, bawa ke kejaksaan ini loh, saya sudah dapat izin dari majelis hakim. Kita tinggal ambil. Nah itu. Jadi pada sesi ini yang paling kami utamakan adalah untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar tentunya agar tahu, mengetahui langkah apa yang bisa dilakukan apabila ingin mengajukan izin besuk ke lapas, ke rutan. Apabila ingin meminjam barang bukti yang saat ini masih dalam tahap persidangan. Nah, itu. Nah, jelasnya itu nanti akan diterangkan oleh rekan kami Puri. Demikian, Mbak. Iya, nah itu tadi Ibu Rosa sudah memberikan ya warga kota clue-nya. Jadi ada 2 layanan yang bisa masyarakat umum ya untuk diajukan. Dan untuk lebih rincinya silakan Mbak Puri terkait dengan pengajuan ini, bagaimana caranya, kemudian berapa lama prosesnya dan apa saja yang harus dipersiapkan. Silakan. Baik. Untuk layanan yang pertama ya kita bahas satu-satu dulu Mbak ya. Untuk layanan izin pinjam pakai barang bukti ini masyarakat dapat mengajukannya terutama bagi yang korban dari tindak pidana pencurian misalnya, barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Jadi masyarakat cukup membuka laman browsernya dan mengetik e-berpadu.mahkamahAgung.go.id. Kemudian masyarakat akan diarahkan masuk ke dalam layanan tersebut, dan pada layanan tersebut masyarakat memilih bagian layanan izin pinjam pakai barang bukti. Kemudian di situ masyarakat dapat mengklik gunakan layanan. Kemudian ada data-data yang harus masyarakat untuk isi. Pertama itu terkait harus memilih pengadilan yang dituju. Jadi misalkan perkara ini di wilayahnya Denpasar, jadi pengadilannya yang mengadili tentunya Pengadilan Negeri Denpasar. Seperti itu. Jadi diketik Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian dilengkapi nama pemohon, nama yang mengajukan siapa, nama lengkapnya tentunya sesuai KTP, kemudian mengunggah nomor KTP, kemudian tempat tanggal lahir dari pemohon itu sendiri, kemudian jenis kelamin, serta nomor handphone yang terdaftar sebagai WhatsApp aktif untuk nantinya mendapatkan notifikasi dari proses pengajuan izin pinjam pakai barang bukti ini. Kemudian juga menyertakan agama, selain itu pekerjaan, pendidikan, kebangsaan, serta alamat dari tempat tinggal pemohon ini. Kemudian setelah itu, setelah semua data-data diri pemohon itu lengkap terisi, pemohon wajib menginput nomor perkara terdakwa. Jadi apabila pemohon tidak mengetahui nomor perkara terdakwa ini berapa, jadi pemohon dapat mencari tahunya melalui halaman SIPP PN Denpasar dan mengetik nama terdakwa itu sendiri. Jadi nanti pemohon akan mendapatkan nomor perkara dari SIPP PN Denpasar, kemudian itu akan diinput di e-berpadu beserta dengan nama terdakwanya. Lalu yang paling penting adalah mengunggah keterangan barang bukti apa yang akan dipinjam, karena kan dalam suatu perkara barang bukti tidak hanya satu melainkan banyak. Kemudian dari keterangan barang bukti itu sendiri diajukan apakah alasan dari pengajuan izin pinjam pakai barang bukti ini, apakah untuk digunakan bekerja atau mengojek seperti itu. Kemudian mengunggah KTP dan bukti kepemilikan dari barang itu, misalkan untuk sepeda motor yang diunggah bisa STNK ataupun BPKB dan sebagainya. Kemudian setelah itu pemohon diarahkan untuk mengetik kode captcha yang tersedia dari layanan itu sendiri dan mengklik simpan, maka nanti langsung pemohon akan mendapatkan notifikasi bahwa proses pengajuannya telah diterima dan masih diselidiki untuk divalidasi seperti itu. Berarti menunggu verifikasi dulu, nanti akan diinfokan kembali. Betul, ya. Verifikasinya mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, apabila pengajuannya lebih dari jam 3 waktu setempat, maka akan diproses di hari kerja berikutnya. Betul. Oke, itu baru izinnya. Yang berikutnya terkait dengan izin besuk tahanan. Betul, untuk izin besuk tahanan ini tidak sembarangan orang yang bisa mengajukan. Misalkan pacar saya ditahan ini untuk melakukan tindak pidana, itu belum tentu bisa diajukan karena tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Jadi yang dapat mengajukan izin besuk tahanan ini adalah kuasa resmi dari terdakwa itu sendiri ataupun dari keluarga terdakwa. Prosesnya sama.
menggunakan aplikasi e-Berpadu, namun jenis layanan yang dipilih itu adalah izin besuk tahanan. Kemudian data-data yang dilengkapi juga hampir sama, dari memilih pengadilan, melengkapi jenis perkaranya, apakah pidana biasa atau pidana khusus, tidak pidana narkotika atau segala hal. Kemudian melengkapi data diri dari pemohon itu sendiri, dan menyertakan apakah pemohon ini memiliki hubungan apa dengan terdakwa. Misalkan bapak dari terdakwa atau ibu dari terdakwa atau anak dari terdakwa, kemudian menyertakan tanggal berkunjungnya kapan. Nah, yang sejauh yang saya ketahui untuk tanggal berkunjung di Lapas Permasyarakatan Kerobokan Denpasar itu biasanya izin berkunjungnya dapat dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Jadi biasanya masyarakat ketika ingin mengajukan pasti tanggal berkunjungnya di hari Senin ataupun Rabu saja, karena di hari itu biasanya lapas tidak membuka izin berkunjung, seperti itu. Kemudian menginput nomor perkara dari terdakwa itu sendiri, menyertakan nama terdakwa, dan mengklik di mana tempat terdakwa itu ditahan. Misalkan di Denpasar, contohnya di Lapas Permasyarakatan Kelas 2 Kerobokan ataupun Lapas Permasyarakatan Perempuan Denpasar, seperti itu. Dan disertakan juga apabila ada pengikut besuknya, misalkan pemohonnya adalah dari anak dari terdakwa, maka mungkin pengikut besuknya bisa saja bapaknya atau ibunya dan segala hal, seperti itu. Kemudian mengunggah dokumen KTP dari pemohon dan pengikut besuk itu sendiri. Jadi biasanya masyarakat masih banyak yang kurang memahami, sudah mengajukan izin besuk melalui e-Berpadu, tapi dokumen KTP yang diunggah hanya dokumen pemohon. Jadi kami dari pihak pengadilan akan melakukan perbaikan atau dalam pengajuannya akan diperbaiki, dan masyarakat akan mengajukan ulang, seperti itu. Jadi dengan melalui podcast ini mungkin masyarakat dapat mengetahui lagi lebih lanjut terkait KTP yang diunggah dalam mengajukan izin besuk ini adalah KTP pemohon maupun KTP dari pengikut besuk itu sendiri, seperti itu, Mbak. Oke, nah Mbak Puri, ada satu layanan yang saya ingin tahu juga, ini terkait izin keluar tahanan. Nah, ini biasanya diisi oleh keluarga atau dari tahanannya langsung, Mbak? Karena ini kan Ya, tidak megang handphone mereka. Izin keluar tahanan itu sendiri sampai saat ini belum ada yang menggunakan, tapi sebagai informasi kepada masyarakat, izin keluar tahanan ini dapat diajukan oleh keluarga terdakwa ataupun kuasanya. Namun lagi-lagi bagaimana alasan dari pengajuan izin keluar tahanan itu kan tidak bisa sembarangan ya, Mbak. Apalagi tindak pidananya mungkin ada yang pembunuhan atau itu kan akan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Jadi nanti untuk pengajunya boleh dari keluarga terdakwa, kemudian dari kuasa dari terdakwa itu sendiri. Tapi untuk syaratnya sama, terkait nomor perkara, pengadilan mana yang dituju, data diri dari pemohon itu, serta alasan mengapa ini diajukan untuk keluar tahanan, seperti itu. Ya. Nantinya nanti majelis hakim akan memeriksa apakah alasan ini dapat diterima atau tidak. Jika alasannya memang seperti untuk berobat atau semacamnya, mungkin dapat dikabulkan. Tapi kalau jika untuk hanya sekedar bertemu atau temu kangen dengan keluarga, mungkin belum tentu dikabulkan oleh majelis hakimnya, seperti itu, Mbak. Iya, baik. Saya sempurnakan bahwa izin keluar tahanan itu juga dapat diajukan oleh jaksa maupun lapas apabila terdakwa itu posisinya mungkin sakit keras di dalam. Ya, jadi izin keluar pembantaran istilahnya, dibantar, dia tidak ditahan karena dia harus menjalani opname di rumah sakit. Izin keluar tahanan juga dapat diajukan oleh keluarga terdakwa apabila misalnya ada keluarganya, orang tua, anak, keluarga dekatnya yang mungkin meninggal dunia dan dibutuhkan upacara. Nah, itu dia dapat mengajukan, keluarga dapat mengajukan itu melalui aplikasi e-Berpadu ini. Kalau dengan tentunya melampirkan akte kematian dari orang yang keluarganya itu, biasanya itu akan dikabulkan oleh majelis hakim ya, karena ini kan orang meninggal itu tidak dua kali. Ya, jadi prioritas untuk izin keluar tahanan dengan alasan seperti itu biasanya dikabulkan, tapi tentunya dia keluar juga harus dikawal juga. Dikawal oleh
petugas. Nah, disinilah butuhnya kita lebih teliti, hati-hati supaya jangan sampai izin itu disalahgunakan tentunya oleh ini. Tetapi selama ini warga Bali paling kalau ada upacara pengabenan atau apa itu ya nggak mungkin dong dia pergi kemana-mana kan seperti itu. Tetap harus diperlukan sikap kehati-hatian dari majelis hakim dalam melihat keinginan atau izin keluar tahanan itu. Kalau memang dirasa dokumen yang diperlukan ada bukti validnya, maka biasanya itu akan diizinkan dengan alasan kemanusiaan. Demikian, itu penyempurnaan dari saya aja. Baik, terima kasih Bu Rosa. Dan berikutnya ini Mbak Puri, bagaimana cara kita nih untuk mengetahui kalau apa yang kita ajukan di layanan tersebut ini sudah diproses oleh pihak pengadilan atau belum? Baik, untuk pemohon dapat mengetahui dari proses yang diajukan pada aplikasi e-Berpadu, dalam aplikasi e-Berpadu ini sendiri sudah terdapat fitur untuk melakukan cek pengajuan izin besuk tahanan ataupun cek pengajuan izin pinjam pakai barang bukti. Selain dari pemohon itu akan menerima notifikasi dari WhatsApp. Seperti itu. Jadi dalam fitur cek pengajuan izin besuk ataupun cek pengajuan izin pinjam pakai ini, pemohon harus menginput kode permohonan yang sebelumnya telah diterima pemohon pada saat awal pengajuan yang tertera di WhatsApp, seperti itu. Jadi kode permohonannya dicantumkan, kemudian memasukkan kode CAPTCHA dan maka akan langsung dialihkan ke status dari pengajuan izin besuk ataupun izin pinjam pakai barang bukti ini. Kemudian juga pada apabila permohonan itu disetujui, maka status pengajuannya akan berubah menjadi telah divalidasi dan diizinkan. Setelah itu pemohon dapat mencetak dari dokumen penetapan itu sendiri. Kemudian apabila belum disetujui, maka status pengajuannya akan berubah menjadi telah divalidasi dan izin belum diberikan. Adapun beberapa alasan dari tidak disetujuinya permohonan ini seperti apabila permohonan tidak lengkap ataupun seperti KTP ataupun dokumen bukti kepemilikan ini tidak valid yang dimiliki oleh pemohon. Kemudian juga barang buktinya masih digunakan dalam kepentingan pembuktian sehingga majelis tidak memperkenankan barang bukti ini untuk digunakan terlebih dahulu karena pentingnya dari proses pembuktian dalam persidangan itu sendiri. Kemudian perkara terdakwa yang bersangkutan telah putus sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar itu sendiri. Jadi izin pinjam pakai ataupun izin besuk tanah itu tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu juga perkara terdakwa yang bersangkutan sedang dilakukan upaya hukum, misalkan upaya hukum banding, jadi pengajuan izin besuk tahanannya diajukan melalui Pengadilan Tinggi Denpasar, bukan Pengadilan Negeri Denpasar, seperti itu. Kemudian apabila terkait izin besuk tahanan, salah satu pembatalan atau tidak disetujuinya permohonan ini adalah karena pemohon bukan atau tidak memiliki hubungan keluarga dari terdakwa, seperti itu, Mbak. Baik, nah setelah mendapatkan penetapan atau permohonan tersebut, Mbak Puri, apakah pemohon ini harus datang ke pengadilan atau cukup dari rumah saja? Baik, untuk penetapan itu sendiri sebenarnya tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengambilnya karena pada saat permohonan itu telah disetujui dan divalidasi akan ada fitur atau tombol dalam mencetak penetapan itu sehingga nanti masyarakat dapat mengklik atau mendownload penetapan itu, mengeprintnya dan atau langsung menunjukkan ke lapas ataupun kejaksaan negeri untuk mengajukan izin besuk ataupun izin pinjam pakai barang bukti itu, Mbak. Oke, jadi tinggal di print nanti langsung dibawa ya. Betul, di print atau langsung ditunjukkan lewat HP juga bisa. Lewat HP saja. Betul. Oke, jadi sudah dipermudah ya warga kota, ya tidak usah ribet-ribet kalau zaman sekarang ya. Lagi. Kalau dulu masih harus ada printnya ya. Betul. Sekarang ternyata boleh lewat HP yang benar atau apa yang pasti itu sudah valid dari aplikasinya ya. Dan berikutnya, apakah pengajuan ini harus membayar terkait penetapan izin pinjam pakai barang bukti atau izin besuk tahanan yang telah didapat? Baik, perlu diketahui dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 2 ayat 4 itu menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jadi
penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini melalui aplikasi e-Berpadu tidak perlu tidak memakan biaya atau gratis, jadi masyarakat sangat dimudahkan, dan ini menunjukkan keseriusan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung yang mampu memberikan layanan prima kepada masyarakatnya. Jadi Seperti ini itu. gratis layanannya Betul, ya. gratis Jadi silakan digunakan warga kota, tinggal langsung klik di Google ada eberpadu.mahkamaagung.go.id ya. Betul. Jadi silakan ajukan sesuai dengan layanan yang ingin warga kota gunakan. Nanti akan diproses. Kalau di hari kerja pengajuannya sebelum jam 3 udah bisa diverifikasi dulu ya Mbak Betul, ya. Mbak. Kalau lewat dari jam 3 besokannya baru diverifikasi ya. Nah, selanjutnya untuk dokumen ini biasanya kan warga kota cemas ya Mbak Puri, karena ini kan dokumennya bersifat rahasia. Betul. Kemudian ada data-data pribadi gitu. Apakah ini aman ketika diunggah di e-Berpadu? Baik, dokumen yang diunggah di e-Berpadu ini sendiri pada dasarnya dijamin keamanannya oleh sistem, karena layanan ini disediakan oleh Mahkamah Agung, bukan lembaga yang ataupun situs-situs bodong seperti itu. Jadi tentunya dalam sistem aplikasi ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data melalui beberapa mekanisme keamanan seperti enkripsi. Jadi data yang diunggah dikirimkan melalui e-Berpadu ini terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang lain. Kemudian adanya autentikasi, jadi hanya pengguna terdaftar seperti advokat, pengacara ataupun pihak yang berwenang yang memiliki akses ke sistem tersebut. Kemudian adanya pemantauan secara berkala. Jadi masyarakat kota dan pasar tidak perlu khawatir terkait adanya kebocoran data itu sendiri, karena sejatinya yang dapat mengakses pun hanya orang-orang yang memiliki akun, ataupun masyarakat yang tidak memiliki akun juga data yang telah diunggah itu tersimpan dengan baik. Seperti itu, Mbak. Jadi ini aman warga kota dan tidak ada bocor-bocor ya, karena ada bocor. ini sudah sesuai dengan untuk email dan lain-lain kan sudah Ya. di email masing-masing ya. Betul, jadi email pemohon. jadi ini dijamin aman warga kota, silakan manfaatkan layanan yang sudah ada ini. Jadi silakan langsung menuju ke eberpadu.mahkamaagung.go.id. Dah Mbak Puri, untuk layanannya sama sampai jam 3 sore saja. Betul, sama Penerimaan semua. sama. Ya. Oke. Jadi dari Senin sampai Jumat, ya, hari Oke. kerja. Hari kerja saja, hari Sabtu, Minggu libur soalnya. Ya kan Mbak Puri. Betul. Jadi di hari kerja ya, weekday, jangan sampai di weekend warga kota mengajukan. Kalau misalnya ada yang mengajukan di weekend, terakses nggak sih Mbak layanannya Sabtu Akan Minggu? terekam, tapi nanti prosesnya akan diproses pada saat hari kerja seperti itu. Boleh mengajukan berarti Betul, tetap boleh. ya, Full time. tapi akan dikonfirmasi, diverifikasi di hari kerjanya. Di hari ya. kerja, betul. Jadi silahkan warga kota, karena aplikasinya ini buka terus soalnya ya, kan Iya. kita online soalnya. Nah, ini Bu Rosa dan Mbak Puri, terima kasih sudah menyampaikan informasi. Ini ada pertanyaan dari masyarakat ya. Ini baru saja masuk, ada Adi dari Penatih. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi memahami cara penggunaan e-Berpadu ini, atau sebelumnya sudah pernah di-sharing mungkin ke masyarakat, atau baru di sini saja mungkin, atau sudah pernah ke masyarakat turun langsung gitu Bu Rosa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya mengenai e-Berpadu itu sudah sering kali kami ungkapkan, baik di eksternal maupun internal ya. Cuma kadang-kadang pada saat kami menerangkan itu, yang bersangkutan belum tentu ada di sana. Masyarakat Kota Denpasar ini kan banyak. Makanya melalui radio RPKAD ini juga kami sosialisasikan kembali setiap apa yang sudah kami sampaikan. Termasuk juga ini mungkin sosialisasi yang kesekian kali yang sudah kami sampaikan, yang sebelum-sebelumnya pernah juga saya sampaikan sendiri melalui radio ini, supaya masyarakat warga Kota Denpasar mengetahui apa-apa saja sih. Nah, itu kebetulan tadi siapa? Mas Adi. Ya, Adi. Adi. Nah, ini Adi. Jadi seluruh warga Kota Denpasar kalau sudah mengetahui hal ini, Adi juga
sebagai corong kami untuk menerangkan ini kembali ke masyarakat lain di sekitarnya. Karena tidak mungkin petugas kami atau kami mendatangi satu-satu warga Kota Denpasar melalui corong radio RPKAD ini yang didengar oleh pendengarnya termasuk DAD. Nah, DAD inilah kami harapkan memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya bagaimana caranya apabila ada teman, saudara, famili atau keluarga kita sendiri yang ingin meminjam pakai barang bukti yang sedang ada perkaranya, persidangannya di pengadilan, yang ingin mengajukan izin besuk tahanan apabila ada keluarganya yang sedang ditahan. Nah, ini tolong adik-adik, saya dari Pengadilan Negeri Denpasar meminta tolong untuk menyebarluaskan masalah ini atau cara kerja e-Berpadu sekarang ini kepada masyarakat lain supaya warga Kota Denpasar khususnya tidak perlu repot ke pengadilan untuk mengajukan izin besuk, izin pinjam pakai, karena sudah semua difasilitasi dengan sangat-sangat mudah, dengan sangat-sangat tidak berbiaya. Jadi tidak perlu lagi. Yang penting semua dokumen yang diinginkan diisi, diunggah di dalam sistem e-Berpadu itu dilampirkan. Bagaimana izin besuk tadi kalau oleh pacar mau dibesuk tentunya kan tidak bisa. Bagaimana kita bisa tahu hubungan kekeluargaan antara terdakwa dengan yang akan membesuk? Nah, lampirkan kakaknya. Di kakak kan sudah tertera, oh ini anaknya, oh ini bapaknya, ini ininya. Nah, yang seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu tidak perlu lagi, tidak ada lagi penolakan dari kami kan pengadilan, petugas kami, oh ini kurang ininya, itu kan memperlama prosesnya. Kalau seluruh warga Kota Denpasar sudah mengisi dokumen itu sesuai dengan apa, dan kalau izin besuk mungkin melampirkan kakaknya, maka hari itu juga kalau memang itu masih dalam jam kerja, hari itu juga akan memperoleh izin besuknya. Demikian, terima kasih. Nah, jadi itu di Adi ya, semoga jawabannya sudah bisa diterima dan karena ini sudah lengkap sekali. Terakhir Bu Rosa dan juga Mbak Puri, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan dan kesan mungkin untuk warga kota, silakan. Ya, pesan dari kami Pengadilan Negeri Denpasar untuk warga Kota Denpasar tentunya bagi warga masyarakat, kembali lagi bagi warga masyarakat Kota Denpasar maupun lainnya yang sudah mengetahui tentang adanya aplikasi e-Berpadu khususnya untuk mengajukan izin besuk tahanan dan izin pinjam barang bukti yang buktinya itu menjadi bukti di dalam persidangan perkara pidana, silahkan mengajukan permohonan tersebut melalui aplikasi e-Berpadu. Dengan cepat pasti kami akan merilis, menanggapi, memvalidasi apa-apa yang Bapak Ibu minta di dalam aplikasi tersebut. 1 kali 24 jam apa permintaannya pasti akan difasilitasi, akan divalidasi, kecuali pada saat mengajukan itu di luar jam kerja, maka akan dirilis hari kerja berikutnya. Kami terbuka untuk seluruh warga Kota Denpasar untuk mengajukan seluruh menggunakan layanan perkara pidana melalui e-Berpadu tentunya 24 jam, 1 kali 24 jam setiap harinya, dan akan terverifikasi keesokan harinya bila itu hari libur ataupun hari kerja berikutnya bila ada diajukan hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan sekarang dapat bermanfaat untuk warga Kota Denpasar. Mungkin statement bisa ditutup juga oleh rekan kami, Puri, silakan. Baik, silakan Mbak Puri. Jadi menyambung dari statement dari Bu Panitra dan menyambung juga pertanyaan dari Adi tadi. Jadi tidak perlu kesulitan karena di YouTube PN Denpasar sudah ada salah satu video tutorial terkait pengajuan izin pinjam pakai barang bukti ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila kebingungan. Masyarakat juga dapat menghubungi kontak PN Denpasar melalui Instagram ataupun WhatsApp yang tertera di website PN Denpasar. Tentunya kami akan
akan terbuka membantu kesulitan dari warga Kota Denpasar dalam memahami e-Berpadu atau menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Denpasar ini sendiri. Sekian dari saya dan Ibu Panitra. Mungkin terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Mbak Puri sudah Terima kasih sharing tentang layanan e-Berpadu ini ya, elektronik berkas pidana terpadu. Jadi untuk warga kota silakan manfaatkan layanan ini karena kita sudah dipermudah, tidak usah ke pengadilan ya, langsung Betul. melalui HP saja ini HP sudah saja bisa sudah mengajukan semua ya. tervalidasi. Benar sekali, yang penting warga kota punya email dan juga WhatsApp yang memang sering digunakan ya. Jangan sampai salah memasukkan email karena verifikasi kan semua ke email ya Mbak Puri dan Betul. Bu Rosa ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan juga Mbak Puri. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Ya, terima kasih kembali. Iya, dengan bahasan tentunya yang apa namanya dari layanan ya, dari pelayanan dari pengadilan negeri. Ini karena banyak sekali layanannya ya Ibu ya. Mungkin betul. warga kota ada yang belum tahu juga. Ini saya juga baru tahu terkait e-Berpadu ini Ibu. Jadi ini ternyata layanan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi silahkan dimanfaatkan warga kota, silahkan diteruskan juga. Siapa tahu ada di antara sanak saudara warga kota yang perlu, yang membutuhkan, silahkan disebarkan informasi ini ya. Sampai ketemu lagi di bulan depan Ibu dan Ya, Mbak Puri. Terima kasih sudah sharing siang hari ini. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di bulan depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Sampai Mbak. jumpa. Iya, terima kasih kembali. Nah, warga kota itu tadi bincang-bincang kita bersama Pengadilan Negeri Denpasar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Kilas Pesona. Semoga informasi yang kami sampaikan di siang hari ini bermanfaat. Jadi keep stay tune di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Saya Pradnya mohon pamit. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.